Haleluya, shalom. Tuhan memberkati setiap saudara yang selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Setiap orang mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya tidak ditentukan oleh apa kata orang, tidak ditentukan oleh apa yang kita rasakan, tetapi ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam kebenaran firman. Kalau kita melakukan kebenaran firman, itu sama dengan meletakkan fondasi bagi rumah dan tidak gampang roboh dan tidak sampai kehilangan kebahagiaan. Saudara pernah dengar tentang firman Tuhan, bukan? Lakukan aja setiap saat. Contohnya, apa yang dituliskan dalam Efesus pasal 4 ayat 26, dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Banyak orang simpan kemarahan bertumpuk-tumpuk. Dia tidak mampu membereskan, dan itulah yang mencuri kebahagiaannya setiap saat. Padahal firman Tuhan berkata jangan simpan kemarahan. Jadi kalau saudara kepingin keluar dari stres kita, karena kebahagiaan itu lebih penting dari semua kemarahan yang saudara simpan, lebih baik singkirkan kemarahan itu, karena merupakan obat yang sejati kalau kita bahagia dan mendatangkan kesejahteraan. Jadi kalau kita mau buang semua kemarahan, itu akan kehilangan stres dan mendatangkan kebahagiaan. Caranya keluarkan kemarahan, bagaimana sih caranya? Ada 5 cara ya. Yang pertama, jangan biasakan simpan kemarahan supaya tidak numpuk. Jadi libatkan Roh Kudus untuk menolong setiap saat, karena hanya Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Saat saudara simpan kemarahan, mungkin saudara sudah lupa, tetapi kalau Roh Kudus mengingatkan, saudara hanya bisa keluar ke, oh iya ya, saya bodoh, kenapa saya simpan kemarahan ini? Segera dilepaskan dalam nama Yesus. Jadi sudah step pertama. Step kedua, selesaikan dengan jalan berikan doa kepada orang-orang yang mengesalkan, dan mohonkan pada Yesus agar darahnya segera berfungsi untuk mengampuni dan menyucikan pikiran dan hati saudara. Karena tidak ada yang bisa membuang semua aroma atau bekas-bekas kemarahan kita, tetapi darah Yesus tercurah sekali untuk selama-lamanya dan untuk semua orang. Yang ketiga, mintalah hikmat agar dapat mengatasi tanpa menuntut atau mengingini agar orang itu berubah. Tuhan hanya memikirkan kita agar supaya kita lepas dari segala tekanan hidup ini. Jangan simpan kemarahan, jangan tuntut orang berubah, tapi kita doa supaya bisa atasi tanpa menuntut orang lain berubah. Yang keempat, berlakulah bijaksana dan rendah hati saat mengharapkan sesuatu apapun. Kenapa orang bisa jadi marah? Karena tidak tercapai ekspektasinya. Jadi kalau saudara mau ekspektasinya tercapai, berlaku bijaksana, rendah hati, mengharapkan segala apapun dalam doa. Nomor 5, miliki hati yang selalu bersyukur dalam puji-pujian, yang sanggup mengontrol dan mengantisipasi hati ini. Jadi Tuhan itu selalu mampu untuk menolong kita keluar dari stres, tekanan hidup atau kemarahan yang berlebih-lebihan, yang menumpuk-numpuk. Setiap hari Selasa dan Jumat kita adakan doa di Upper Room Port Indonesian Church jam 10 sampai jam 12. Saudara yang rindu merendam dalam kuasa hadirat Allah, saudara akan tertuntun, dan kita bisa bantu saudara, training saudara supaya saudara akhirnya bisa mandiri, berdoa berjam-jam di kaki Tuhan. Maka saudara akan lepaskan semua bercak-bercak kemarahan yang masih seringkali nempel dalam hidup kita masing-masing. Mari sama-sama saya ajak kita doa ya, sama-sama, walaupun doa lewat online tiap hari ini tidak panjang, tetapi better than nothing ya. Kita nyanyikan satu pujian dulu, sucikan dan kuduskan hati ini, lalu kita berdoa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tinggikan namamu ya Tuhan.
kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Bahkan saudara-saudara kami yang ikut berdoa bersama kami setiap kali mereka menonton video rekaman ini, biar kasih karunia Allah terus turun dan bertambah-tambah dalam hidupnya. Hapuskan segala memori-memori kemarahan di dalam nama Yesus, dibuang semuanya. Bercak-bercak bekas-bekasnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap kehidupan anak-anakmu supaya tidak ada tekanan atau stres yang menumpuk-numpuk dalam hidupnya. Kami mau Tuhan pemberesan itu terus terjadi, dan semua kunci-kunci caranya untuk membereskan kemarahan itu bisa diaplikasikan dalam hidupnya, karena kebahagiaan itu terjadi apabila kami mengaplikasikan firman Allah. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sedang sakit dan jamah beri sembuh, yang terganggu matanya, telinganya jamah dan beri sembuh. Taruh tangan di tempat yang sakit, kami perintahkan semua sakit di mata, sakit di telinga kami usir pergi tinggalkan. Yang cancer baik di leher, di perut maupun di tempat-tempat lainnya, kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus. Biar berkat Allah turun, semua cancer, sel-sel yang tidak baik dimatikan saat kemo, supaya Tuhan buat berfungsi dengan baik. Tidak ada satupun sel-sel baik yang dimatikan, tapi sel-sel yang busuk, yang rusak, Tuhan batalkan, matikan semua supaya tidak menular lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang depresi, yang autis, bahkan yang leukemia, yang Parkinson, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus, tinggalkan. Bahkan yang salah urat, yang sakit karena pernah jatuh, supaya Tuhan buat otot-ototnya lekat pada tempatnya kembali semula dengan normal. Tolong yang habis operasi hernia supaya bisa lebih pulih total di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan cara makannya supaya bisa teratur dan tidak sampai muntah. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam kesulitan rumah tangga, masa depan, studi anak-anak, bahkan cara-cara membesarkan anaknya. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, kesempatan untuk terus bisa mengabdikan hidupnya, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua upaya apapun yang kami lakukan, buat semuanya berhasil dan bertumbuh imannya, memiliki selera makan makanan rohani yang bergizi dan cukup untuk menang atas setiap persoalan-persoalan hidupnya. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berada di dalam kesulitan keuangan, pekerjaan, bahkan juga masa depan menghadapi virus corona atau vaksin, supaya Tuhan memberikan hikmat, ketenangan, kesempatan untuk dapat meraih semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, tetangga kami, orang-orang keluarga, bahkan siapapun juga yang belum percaya, Tuhan buat jadi percaya, supaya di dalamnya ada keselamatan, karena hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Berkati semua orang-orang yang berada di dalam ketakutan, kegoncangan ekonomi, bahkan apapun yang sedang ingin dia raihnya, buat semuanya menggantungkan harapnya kepada Tuhan, karena orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terimalah hidup kami Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati semua orang-orang yang ada di sekitar kami supaya menerima kedamaian, kesejahteraan. Pimpin semua pejabat-pejabat tinggi negara sampai yang terendah, supaya semua dapatkan roh takut akan Allah. Semuanya bisa dapat melaksanakan tugas yang meletakkan undang-undang dan dapat dilaksanakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar damai sejahtera Allah tercurah atas hidup kami. Penghulu di udara pemerintahan, kerajaan kegelapan dan roh-roh jahat dan segala pengikutnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap kota-kota kami. Buat semuanya bisa mengabdikan hidupnya sehingga tidak ada satupun yang membahayakan. Semua bisa mendapatkan jaminan hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, tolong mereka yang sedang bergumul membayar utang piutangnya, supaya Tuhan sediakan cara yang terbaik. Mereka yang sedang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, Tuhan sediakan pelanggan yang baik, yang berani bayar harganya. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang berada di dalam penyakit apapun juga, termasuk yang stroke, yang sulit jalan, supaya Tuhan sediakan cara yang terbaik, semangat yang besar, sehingga apapun yang dia rasakan semua bisa dapat tertanggulangi dan dapat diatasi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa Bapa, doa kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa, bye.